Baik, terima kasih Mas Nur. Ini udah terkumpul beberapa pertanyaan. Antara lain yang pertama tuh dari pertanyaan yang paling umum Mas Nur. Orang Indonesia tuh kan sukanya bahasnya tuyul ya. Iya. Berarti ditanya sama Sam, apakah tuyul dan goblin tuh alien grey? Tuh. Pertanyaan yang selalu muncul dari dulu. Ya. Ya, jawabannya bisa ya, bisa tidak ya. Karena seperti tadi saya katakan bahwa Grace itu kan Grace punya ciri khas yang menarik, yaitu dia suka trading. Trading itu kan hampir seperti sifat manusia sih ya, suka berdagang. Nah, yang menarik itu adalah tuyul itu suka berdagang. Jadi kita ada transaksi. Orang ya kita kan masalah tuyul itu percaya nggak percaya. Ya, alien juga sama, masalah alien juga percaya nggak percaya. Nah, kalau kita coba telusuri dengan pertuyulan ini, maka orang yang melihara tuyul itu kan ada trading, ada dalam tanda petik ada konspirasi. Aku diberi kekayaan, nanti kamu akan saya beri. Itu kan sama juga. Alien yang menjumpai yang di Amerika memang dianggap canggih karena dia berhubungan dengan luar angkasa dan sebagainya. Tapi juga sama trading. Ada pertukaran. Nah, kalau goblin ini saya enggak begituan ya. Mungkin kalau seperti leprechaun itu kan dia suka nyimpan emas yang dipelangi kalau ceritanya mitosnya itu. Kemudian kalau anak-anak bajang itu kan juga sama ya. Saya kira tergantung apa sih definisi alien ya. Itu menurut saya sih. Jadi kalau kayak tuyul gitu, berarti dia mungkin nggak punya UFO gitu kan, sightingnya jarang ada kelihatan UFO-nya gitu ya. Kalaupun itu iya. Oke, kemudian ini pertanyaan dari Mbak Zakaria, apakah alien memiliki jenis kelamin yang sama seperti manusia umumnya? Mungkin yang Jerot itu ya Mas Nur ya? Iya, jadi yang di Jerot itu ada gambaran tentang alat kelaminnya. Jadi alat kelaminnya beda dengan alat kelaminnya manusia, tapi memang masih terbagi antara bigender, jadi ada laki-laki dan ada perempuan. Bentuknya seperti kayak, apa ya? Kayak colokan mouse. Lah, kayak colokan apa tuh? Mouse PS2. PS2 ya. Iya, Ada. bentuknya kayak colokan mouse PS2 di komputer Jadi, itu. bundar, ada lubang 4 gitu, kayak colokan listrik 4 gitu. Ya, sama, nggak tahu cara prosesnya gimana, saya nggak pernah tahu. Nah, itu ada gambarnya kok, nanti kalau ketemu saya akan share. Bentar ya. Ya, lanjut yang lain lagi dulu. Kalau mau tanya lagi apa, silahkan. Mas Reza katanya mau memberikan pendapat dari sisi sastra soal alien green dan grey. Silakan Mas Reza. Ya, ini mungkin bukan jawaban ya, tapi saya pernah menemukan sesuatu yang menarik. Tapi sekali lagi ini mungkin bukan jawaban soal alien green and grey. Jadi sebenarnya dalam literasi itu penggunaan kata little green man itu memang sudah dimulai itu sudah lama. Jadi kalau di sejarah Inggris itu sangat interest itu dengan sesuatu yang folklore-nya itu ada green-greennya, kayak Jack and the Green, apa itu namanya saya lupa. Kemudian ada kita kenal juga makhluk namanya goblin, itu seperti itu. Nah, setahu saya itu, apalagi ini ya, dulu di abad 12 di Inggris itu ada kasus yang cukup menarik tentang dua anak kecil yang berwajah hijau.
ya dari Woolpit kalau nggak salah ya, Ya, kalau saya nggak salah ingat itu, yang adiknya ini laki-laki tuh mati, kemudian yang perempuan ini hidup tumbuh dewasa, kemudian dibaptis, setelah dibaptis dengan nama Agnes Bere, kemudian dia menikah dengan saya lupa, pokoknya dengan petinggi wilayah setempat ya. ya. Nah ini kemudian sepertinya menginspirasi karya-karya sastra seperti di abad 19 itu mulai digunakan kata Little Green Man itu di karya Green Boy from Hurrah yang diterbitkan oleh Atlanta Constitution tahun 1899. Nah ini menceritakan tentang makhluk luar angkasa berwarna hijau, hijau dengan asal yaitu planet Hurrah. Nah, kemudian di abad 20 itu juga semakin dipopulerkan oleh Edgar Rice Burroughs dengan Barzoom series. Ini Barzoom ini mungkin hanya John siapa itu yang saya lupa tuh filmnya yang Mars itu loh, John siapa John. Iya, yang Mars itu kan dia ngomong Barzoom. Barzoom itu artinya bumi kalau nggak salah. Nah itu terus di tahun 1908 itu ada semakin terkenal lagi alien-alien hijau ini dari jurnal yang disebut Daily Kennebec Journal. Nah ini Little Green Man ini malah dianggap sebagai Martian, orang-orang dari planet Mars. Nah kemudian di tahun 38 ini agak berubah. Tahun 1938 ini agak berubah karena adanya ini loh, berita-berita viral, sebenarnya itu karya sastra ya, War of the World, itu kemudian mulai dikenal serangan alien juga, kalau nggak salah aliennya hijau ya, kalau nggak salah di sini ya, kalau saya nggak salah ingat. Nah kemudian mulai Little Green Man ini, istilah Little Green Man ini kemudian mulai bergeser seiring adanya ini penampakan. Nah ini mulai penampakan alien yang orang-orang diculik itu tadi yang sudah Mas Nur ceritakan. Kemudian ada peristiwa Roswell yang semakin menguatkan dari green, kemudian berubah menjadi grey. Kemudian ada kasus Bertie dan Bernie. Jadi memang kalau dari pendapat kronologis dari literasi kurang lebih seperti itu sih Mas Nur. Jadi memang awalnya Little Green Man karena folklore di Inggris itu suka sesuatu yang aneh-aneh, kemudian itu mengkaitkannya dengan sesuatu yang berwarna hijau. Juga ada karena ada goblin yang berwarna hijau. Kemudian tadi ada kasus yang kakak beradik berwarna hijau dari Woolpit itu, kemudian ada karya-karya sastra berupa alien pula yang kemudian semakin menunjukkan istilah Little Green Man, kemudian bergeser sampai ke kasusnya si Roswell, kemudian Betty, dan kemudian laporan banyaknya orang-orang yang didatangi oleh Grey Alien seperti itu. Itu aja sih Mas Nur. Ya, makasih. Mungkin bukan jawaban ya, tapi ya preferensi gitu aja sih. Ini tadi yang kalau yang menjawab yang pertanyaan tentang bentuk yang itu ya, gambar. Ya, itu kan. Ini. Jadi sebetulnya kalau ada pertanyaan kan, alien itu kok telanjang? Enggak, alien itu tidak telanjang. Alien itu waktu militer menangkap atau menahan salah satu sosok ini, itu mereka tidak memperkenalkan J-Rod ini pakai pakaian. Dan kemudian secara masif gambar-gambar alien itu diluncurkan atau dimunculkan di film dan di mana-mana itu dalam bentuk yang tidak berpakaian, sehingga itu membuat orang percaya bahwa mereka tidak berpakaian. Nah, ini kesan saya bahwa Grey ini dipopulerkan, Grey ini dibuat seperti ini kayak dilecehkan sih sebetulnya. Nah, nanti kalau saya ada tambahan satu lagi. Jadi Grey yang seperti ini, yang asli seperti ini, itu sudah tidak ada di bumi ini. Yang lagi
main-main di bumi yang seperti Grey itu sudah hybrid, sudah bukan yang asli, yang ekstraterestrial. Ini bentuknya ya, jadi ada seperti inilah. Ditanyakan nama Mbak Zakaria itu juga, Mas Nur. Berkembang biaknya itu seperti apa? Apakah bertelur, kemudian apakah melahirkan? Jadi Mbak Zakaria ini pengen tahu berkembang biaknya si alien Grey itu seperti apa. Kalau saya belum menemukan informasi yang meyakinkan saya ya tentang ini. Kalau di reptilian itu ya mereka bertelur gitu. Tapi katanya ada juga yang cloning nggak? Ada yang cloning, karena ada juga yang ini, ada yang alien yang Grey ini yang secara seksualnya sudah tidak lagi bisa reproduksi, tapi mereka kemudian mengklon diri. Mas Ipang raise hand ya? Ya, Mas Ipang, silakan. Halo, selamat malam. Malam. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Bitatax. Mau nanya sedikit Pak Nur, mungkin mewakili teman-teman juga. Ada nggak kasus perjumpaan atau yang selama ini Pak Nur selama ini mempelajari atau menerima mengkolek laporan-laporan yang dari Indonesia yang pernah berjumpa dengan alien Grey ini, gitu Pak Nur. Kalau ada berapa kasus yang menarik? Ya, mungkin itu aja. Terima kasih Pak Nur. Kalau yang persis seperti alien Grey ini, saya belum pernah baca, belum pernah dengar, belum pernah dapat informasinya. Ada sih makhluknya yang pernah ketemu justru bentuknya seperti reptilian. Kemudian yang lain berbentuk nordik, ya, bentuk di manusia. Kalau seperti Grey ini paling ya kalau ketemu seperti itu dianggap tuyul ya mungkin ya. Betul ya. Kalau ini Mas Nur, Mbak X itu kan yang pernah cerita sama saya tentang alien abduction, katanya pernah tuh diculik sama yang tipe Grey, kata dia sih. Tapi jadi, ya. Kalau dia tipe yang menculik dia tuh bervariasi, nggak cuma Grey. Tapi salah satunya Grey emang katanya. Nah itu yang menurut saya tergantung tahunnya ya. Tahunnya karena saya waktu mempelajari tentang alien abduction itu ada prosesnya. Pertama orang itu diculik oleh alien, ya, oleh alien yang benar-benar alien. Saya katakan benar-benar alien itu artinya dia adalah alien yang ekstraterestrial. Yang ET. Yang ET ya. Nah setelah dia diculik oleh yang ET ini, biasanya dia akan diculik oleh alien yang lain. Alien yang lain ini yang nanti kerjasamanya dengan MIC itu, dengan Military Industrial Complex dan sebagainya ini. Tujuannya apa? Ketika mereka menculik yang ini, yang pernah diculik oleh alien yang ET ini, itu adalah menggali informasi tentang ET yang pernah kontak dengan dia sebelumnya. Baik termasuk informasi tentang ET-nya, informasi tentang teknologinya, dan lain-lainnya. Itu yang mereka ambil. Nah kemudian umumnya juga di dalam kelompok yang melakukan penculikan yang sudah sesi yang kedua dan seterusnya ini, itu ada yang jenis Grey, tapi juga bukan Grey yang ET ini. Jadi menurut saya sih Grey yang ET ini itu yang apa ya, beda ya, bukan hybrid yang sudah hybrid dengan reptilian atau hybrid dengan manusia atau hybrid dengan yang lain-lain itu. Ini yang tapi orang secara umum kemudian menganggap itu semua disamaratakan sebagai Grey.
Oke, ada satu lagi ini dari Mas Kinan Maulana, Mas Nur. Jadi dia bertanya, jadi kan tadi Mas Nur udah presentasi tipe-tipe alien, ada klasifikasi, terus dia tanya, orang yang mengklasifikasikan tersebut apakah memiliki bukti empiris yang kuat. Kemudian ditanya mengenai soul. Soul itu apa? Apakah arwah atau apa? Itu dari Mas Kenan Maulana. Oke, jadi bukti empiris ya. Bukti empiris itu apa yang dimaksud dengan bukti empiris? Karena sejauh ini memang yang bisa diperoleh adalah pengakuan dari saksi ya, saksi korban lah. Bukti empiris sejauh ini ada yang bisa berupa seperti ada yang pernah kontak dengan alien itu dia dapat kue itu pernah ya apa dapat pergub. Terus bukti empiris yang lain misalnya di tubuhnya ada implan, jadi ada benda yang sengaja dimasukkan dalam, dan itu bisa ditemukan implannya itu dan bisa diambil, bisa dioperasi dan diambil, dan itu terlihat bahwa ada yang benar-benar aneh, tapi ada juga yang sifatnya seperti alat elektronik gitu. Kemudian bukti empiris lain memang tidak pernah ada abdukti ya. Abdukti itu orang yang diculik oleh alien gitu yang berhasil mempotret itu tidak ada. Ya. Kemudian kalau jejak-jejaknya yang ditinggalkan di tanah itu pernah ada. Jadi biasanya kemudian kita bisa melacak dari sana. Lalu mengenai soul. Soul di sini mungkin soul abduction maksudnya ya? Apa? Yang tadi Mas Nur bilang soul abduction itu bukan ya? Iya, soul abduction itu. Menurut saya sih susahnya gini. Kita kan banyak point of view ya. Misalnya dari segi agama, dari segi spiritual, dari segi metafisika, dari segi ilmiah misalnya. Itu punya term sendiri-sendiri. Yang kemudian kalau kita gunakan bersama-sama itu bisa membingungkan. Nah, kalau menurut saya kalau yang orang-orang yang mengatakan bahwa ada buku tadi ya soul abduction gitu, itu yang diambil ya paling gampang kalau terjemahannya apa ya? Mungkin sukma ya sukma. Tapi sukma definisinya ya mesti diperjelas lagi. Kayak di ini kali ya, kayak di remote gitu ya, kayak voodoo gitu kan. Voodoo kan bisa ya, di remote tuh. Jadi seperti seperti orang kalau bilang dia melakukan astral projection, dia itu apanya yang keluar ya? Mungkin seperti itu. Ya. Mungkin badan astralnya. Ya, ujung-ujungnya kan dia dibedah secara jarak jauh, ya. Iya, maksudnya gitu. Iya. Dia kan diambil kemudian tapi kadang-kadang juga dibawa secara fisik juga. Oh, dibawa juga secara fisik. Jadi ya soul itu ini maksudnya dari soul abduction, berarti seolah-olah atau mungkin benar soulnya yang diambil karena kan ada bekas-bekas luka juga ya Mas Nur ya, walaupun yang diambil soulnya kan. Makanya sebenarnya pelakunya nggak cuma satu macam, menurut saya banyak. Jadi kalau kan gini, kalau kita lihat bukan soul ya, alien abduction ini kan uniknya mereka juga kadang-kadang bisa memanipulasi waktu. Misalnya lagi diculik jam 7 malam gitu, nanti kembalinya ya jam 7 malam lagi gitu. Padahal dia ngalami penculikannya mungkin 2 jam ya. Nah, ketika diambil itu apakah benar-benar hanya cuma fisik
hanya soul-nya aja yang dibawa atau sebenarnya juga dengan fisiknya. Tapi fisiknya dikembalikan di jam yang sama sehingga dia terus merasa bahwa aku kok gak kemana-mana ya gitu. Padahal dia ngalami suatu peristiwa yang cukup lama. Nah, ini itu yang membuat kadang orang juga merasa bingung ya. Iya. Pak. Itu Mas Satru ada yang raise hand. Oh iya, Mas Satru silahkan kalau mau bertanya. Mas Satru, silakan kalau mau bertanya Mas Satru. Oke, kalau enggak ke Mas Romi nih. Mas Romi nanyanya ini nih, mungkin ya Mas siapa ya tadi ya? Mas Romi nanya, alien bisa sakit nggak, Mas Nur? Bisa. Yang di Jero tuh sakit ya, sakit. Dan Boris kemudian dia berusaha untuk mencari tahu penyakitnya dan untuk bisa menyembuhkannya. Bisa sakit kok. Ya sakit ya. Halo Pak, Terus saya mau nanya nih. Ya, silakan. Menurut Bapak, kalau misalnya alien itu Pak benar-benar pernah datang ke bumi, kenapa dia gak langsung menampakkan diri ke kita aja langsung? Padahal kalau misalnya dipikir-pikir kan, menurut dia kalau misalnya nanti diserang oleh manusia, padahal kan teknologi lebih canggih daripada kita, dia bisa melawan balik. Kenapa dia nggak langsung benar-benar menunjukkan eksistensinya di bumi Pak? Ya. Ya, itu pertanyaan yang menarik sebetulnya. Dan ini sangat sering ditanyakan juga. Sebetulnya kalau dipertanyakan kenapa mereka tidak menampakkan diri, sebenarnya kan mereka menampakkan diri, ya. Tapi tidak ke kita, ya. Mereka menampakkan diri ke memang waktu itu misalnya ke elit tinggi begitu ya Pak? Elit tinggi. Ya, ke pemerintah Amerika Serikat. Kenapa kok mereka ke sana? Itu ada analisisnya sih sebenarnya. Karena waktu itu mereka datang itu juga karena adanya bom atom waktu itu. Jadi tentunya misalnya ledakan bom atom itu dan eksperimen yang dilakukan untuk membuat bom atom dan bom nuklir itu nampaknya terdeteksi ya. Dan itu membuat mereka datang. Dan mereka bayangan saya ini bayangan saya ya. Mereka datangnya kan tidak rombongan besar. Mereka datangnya juga hanya beberapa ya. Mungkin satu pesawat induk gitu ya, terus kemudian ada beberapa. Sehingga kalaupun kita punya pengandaian kalau kita misalkan sebuah planet dan kita hanya dalam jumlah sedikit, sangat berisiko jika kita langsung terbuka. Sehingga kalau menurut saya mereka pasti hanya akan bertemu dengan siapa sih yang punya bom atom atau bom nuklir ini, dan itu mereka kemudian deteksi, lalu mereka mengadakan hubungan dengan pemerintah Amerika. Gitu. Jadi kalau dibilang secara terbuka, menurut saya sudah terbuka mereka dengan pihak pemerintah Amerika, cuman pemerintah Amerikanya yang kemudian menutupi. Oke, apakah sudah cukup jelas jawabannya, Mas Asin? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ini ya Mas Asin. Ini kayak gini. Dari Mas Willy Awi. Apakah yang berasal dari rasi bintang Orion sama seperti manusia? Tadi kan mungkin udah dijelaskan oleh Mas Nur ya. Ya. Ada yang tipe Grey ya? Ya, ada yang tipe Grey juga. Ya. Sebetulnya gini, kita mesti hati-hati dengan asal-usul ini ya. Kalau kita pelajari lebih jauh, antara alien yang benar-benar dari ekstraterestrial dengan alien yang mengaku-ngaku ekstraterestrial, padahal bukan.
ya sejauh ini yang informasi yang ada itu tidak banyak sih yang dari ekstraterestrial, tapi ada yang dari ekstraterestrial. Kebanyakan yang lain justru banyaknya dari bumi sendiri, dari inner earth civilization. Ini yang pertanyaan, mungkin saya yang baca di pertanyaannya Mas Kinan Maulana ya. Bagaimana tipe-tipe alien tersebut bisa teridentifikasi dengan detail, seperti klasifikasi tipe A, tipe B, dan sebagainya. Terus orang yang mengklasifikasi, ini tadi ya yang bukti empiris itu. Oh, bukti empiris ya. Jadi ya memang sebetulnya tadi ya dari informasi para saksi. Terus juga bukan cuma saksi-saksi kasus penculikan ya, tapi ada juga dari whistleblower. Misalnya seperti yang itu yang di siapa itu ya, yang Phil Schneider itu ya. Oh iya, Phil Schneider. Yang di Dulce Base itu. Underground. Ya, di underground facility yang di Dulce itu kan mereka kerjasama dengan alien dan kemudian mereka akhirnya sempat ada konflik yang mengakibatkan banyak korban jiwa juga. Oke. Nah, ini dari Mas Wisnu Saputro. Dibilang tipe grey di gambar ada yang berambut panjang. Apakah ada jenis kelamin wanita dan berambut juga? Yang tadi itu ya, yang tall white itu. Tall white itu ada yang perempuan, ada yang perempuan ya. Oke, Mbak Stefani menanyakan kalau di museum itu ada tengkorak makhluk kerdil di Alor. Apakah itu bisa dikategorikan grey? Ya. Homo floresiensis itu loh Mas Nur. Oh ya, Homo floresiensis kalau saya bukan grey. Bukan ya, emang. Bukan. Yang manusia yang bertubuh kecil aja. Ya. Nah ini ada dari Mas Otto Herun. Apakah alien itu alien yang bertanya apakah alien itu sekarang masih hidup? Ini mungkin maksudnya Jerot ya Mas? Jerot sudah kembali menurut saya. Karena gini, jadi saya lupa persisnya dia harusnya kembali kapan. Tapi ada yang kalau kita mau bahas nanti mungkin kapan-kapan kita bisa bahas tentang Project Serpo ya. Jadi ada proses pertukaran antara orang-orang dari bumi yang dibawa ke planet mereka dan kemudian kembali ke bumi lagi. Tapi prosesnya itu kembalinya tidak sesuai dengan jadwal. Harusnya misalnya jadwalnya 10 tahun itu, tapi sebelum masa itu sudah kembali. Kenapa? Karena memang ada konflik sehingga akhirnya kerjasama itu putus, tidak berlanjut terus. Nah itu terjadinya ya kalau menurut analisis saya itu sekitar antara tahun 75 sampai 79 itu kita ada konflik yang kemudian berakhirnya hubungan dengan kita tuh bukan kita seluruh manusia ya, kita tuh pemerintah Amerika ya. Sehingga akhirnya Amerika sekarang ini sudah tidak lagi kerjasama dengan yang alien dari ekstraterestrial. Terus ini Mas Otto ini nanya lagi apakah ada alien kena virus corona? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Nggak ada yang kena. Ini ada Mas If Idul. Oh ya. Present, silakan. Ya, saya tuh punya ini apakah ada DNA-nya itu pernah diteliti atau belum gitu ya? Kan
ada beberapa misalkan jasadnya yang meninggal gitu. Apa ada diteliti DNA-nya, kromosomnya berapa atau gimana gitu. Ingin tahu itu aja sih. Kan Grey ya yang banyak kasus itu. Ya, mestinya sudah dilakukan ya, tapi informasinya mungkin tidak sampai ke luar. Ya, mungkin. Oh. Ya. Atau ada buku tapi saya belum sempat tahu baca mungkin. Kalau yang Gerard itu Mestinya sudah ya. Iya, Gerard. Makasih Mas Untus. Ya. Makasih. Ini Mas Wisnu Saputra yang tanya, kalau alat kelaminnya beda, bagaimana cara penculikan dengan kasus perkosaan terjadi? Kan tidak cocok dengan manusia. Itu pakai alat. Jadi alatnya itu dia ngambil ini pernah ada cerita dari teman kita sendiri. Ya, diceritakan di acara bebas sih. Jadi setelah acara kita yang resmi, itu dia memang cuma mimpi ya. Tapi kadang-kadang ini mimpi itu begitu jelas dan begitu unik ya. Dia mimpi, dia laki-laki, dia mimpi dibawa sama alien gitu, dan kemudian di alat kelaminnya itu dipasangi seperti selang dan dicolokkan, lalu seperti disedot. Nah, ya cuman itu mimpinya. Jadi, dan itu juga terjadi yang kalau di kasus yang lain, yang di tahun 60 tahun berapa ya? Yang Antonio Villas-Boas itu dia diculik oleh alien, dibawa masuk ke pesawatnya, kemudian ada makhluk alien perempuan yang mengajak dia untuk berhubungan badan. Nah, kok mungkin tipe yang itu bukan tipe yang seperti gambar yang tadi yang alat kelaminnya beda. Mungkin ya mereka hybrid yang sudah dibuat yang seperti kita. Kemudian juga sama, ini cerita yang diberikan oleh ketuanya atau pemimpinnya Raelian itu, siapa namanya, Corillon ya. Itu juga sama, dia dikontak dengan alien, kemudian ketemu dengan alien perempuan dan mereka melakukan hubungan seks juga. Jadi katanya sih memang robot, katanya si Corillon itu. Nih, kayaknya nih banyak yang bertanya tentang hal-hal yang umum ya, Mas Nur, kayak alien itu apakah pernah berkomunikasi dengan elit global, kenapa tidak menampakkan diri secara terang-terangan, apakah kita bakal diinvasi sama alien. Pertanyaan umum yang sering ditanya. Ya, gini, elit global ini mungkin bisa ada yang bantu, mungkin Mas Nuki bisa nambahin. Apakah elit global dengan MIC ini kira-kira ada hubungannya nggak ya? Mungkin ada irisannya sih ya. Ada irisannya ya ceritanya. Ya. Kan mereka pasti punya pesan juga kan dari global itu. Ya, jadi saya kebetulan bukan pengamat dan pemerhati tentang elit global sih. Saya percaya ada orang-orang kaya di dunia ini, dan siapapun orang kaya pasti akan punya keinginan untuk mempertahankan kekayaannya. Itu pertama. Dan siapapun orang yang kaya pasti ingin tambah kaya. Dan siapapun yang kaya raya itu, dia pasti ingin mengutak-ngatik dunia, itu pasti. Ya. Wong kita yang nggak punya apa-apa aja ingin mengubah dunia kok. Apalagi kalau orang yang punya duitnya banyak. Gimana caranya mengubah dunia? Ya menguasai media, menguasai bidang pengobatan, pendidikan, ya bidang macam-macam. Karena ya melalui pendidikan, terutama melalui media, saya yakin orang bisa mengubah dunia juga. Dan itu pasti akan dilakukan oleh orang-orang kaya yang punya akses ke sana. Nah, elit global ini ya siapa saja sih bisa jadi elit global sih. Dulunya mungkin bukan bagian dari elit global, sekarang jadi elit global. Maksudnya itu mungkin orang yang kaya kali ya, konglomerat
Iya, global konglomerat ya. kan. Jadi misalnya pengusaha kaya raya, mungkin kayak apa yang punya apa, Rothschild. punya apa? Kayak Rothschild, Pak. Oh, Iya. kayak Rothschild itu ya, ya Konglomerat global. iya. Jadi menurut saya sih terlaluan, apa ya? Terlalu Ya, konspirasi. konspirasi. Gitu. Dan orang Sama orang kaya raya itu ya nggak mungkin 100% baik, itu nggak mungkin. Orang kaya raya itu pasti ada kejemnya. Nggak kejem dia nggak bisa kaya. betul. Efisiensi istilah harusnya. Jadi kalau punya Sama ini kenapa? sama ini Mas Nur yang sering ditanyakan sama di Corbusier juga. Apakah alien bakal menginvasi manusia? Nah, itu selalu ditanyain tuh. Oh Ada ya. ketakutan. Iya, ketakutan itu karena kan merasa bahwa aliennya lebih hebat, lebih superior ya, itu pasti ya. Iya. Tapi ya ketakutan itu justru menurut saya karena kita biasa menginvasi. Orang kalau yang pikirannya baik kan tidak akan punya pikiran bahwa orang lain akan berbuat jahat. Jadi ya kembali ke diri kita sih, menurut saya alien itu pertama datangnya pasti tidak banyak. Sehingga kalau dia lihat suatu planet, jumlah penduduknya 6 miliar gitu, terus gimana ya dia bisa menguasai 6 miliar itu? Dan kita ini kan cuma manusia ya. Kita seakan-akan, terus kalau ada alien datang, aliennya itu melihat musuhnya manusia. Mungkin bagi mereka kita tuh tidak ada artinya apa-apa, mungkin loh ya. Mungkin mereka lebih tertarik pada pohon misalnya, ya kan? Mungkin mereka lebih tertarik pada misalnya semut, dan mungkin mereka malah bicara sama semut misalnya, kita kan nggak tahu. Jadi kita kan cuman mungkin merasa bahwa mereka akan menyerang kita, menginvasi kita. Padahal planet-planet di alam semesta ini kan banyak sekali. Apa yang harus menginvasi bumi aja banyak. Oke. Ini Mas Niko Pramono bertanya, apakah Jerot punya kesadaran sendiri? Jadi dia membandingkan dengan ada Greg yang nggak punya kesadaran, yang Solar. Iya. Kalau dari informasinya ada, dia punya. Ada Ini ya? tipe Jerot itu saya tipe yang kok, tipe yang Tolkien, yang B ya? Yang B. Jadi punya alat kelak kesadaran. Yang robot itu yang tipe C ya Mas Nur ya? Mungkin. Kayaknya tipe C itu ya. Yang robot itu tipe C. Terus ini ada Mas Daniel Masu menanyakan apakah Mas Tur punya buku atau video tentang kerjasama Amerika Serikat dan alien? Banyak ya? Banyak, buku banyak. Ini sebenarnya ada cerita sih, apa? Jadi memang ada buku-bukunya di mana ya? Saya kapan tuh bawa ke sini, tapi yang judulnya mungkin di internet ada kok. Kalau mau cari e-booknya ada, gitu. Banyak ya. Banyak. Jadi yang dari tulisannya apa? Rick Doty itu yang tentang judulnya accept from disclosure atau apa gitu ya. Itu ada tentang alien yang ketemu sama itu pemerintah Amerika itu. Dari Exopolitics juga ada, exopolitics.org. Ya. Dia bilang gini, alien tuh suka makan vegetarian, terus sukanya itu es krim strawberry ya. Dia suka musik-musik Tibet itu katanya. Terus juga dia punya kepercayaan kayak semacam agama itu ada katanya. Kok biasanya orang kita kan suka tanya agamanya apa. Ya itu pertanyaan itu. Di bukunya itu ada dijelaskan tentang apa-apa saja. Saya lupa bukunya, saya taruh mana itu. Atau ke www.exopolitics.org. Ya. Oke. Dan Mas Dino menanya apakah alien
pakai seragam atau tidak? Tadi udah dijawab ya, Mas Nur ya. Tidak, kalau yang Betty and Barney Hill kan pakai seragam. Terus saya rasa Ya. kalau gambarnya yang tadi itu yang Betty Andreasen itu mana ya? Ini bentar ya. Ini kalau gambar-gambarnya Betty Andreasen ini kan pakai seragam, dia pakai baju. Ini, yang sebelah kanan atas ini. Udah muncul kan gambarnya ya? Udah Mas Nur. Pakai seragamnya seperti ini. Ini juga ada seragamnya. Jadi pakai seragam. Nggak tahu belinya di mana, jahitnya di mana. Ada provider seragam. Nanti kita bisa mengajukan sedian. Iya, tender buat tender membuat seragamnya alien. alien. Nah, Mungkin terus, di Kauman mungkin. Di Kauman. Cuma yang aku kepikiran ya Mas Nur ya, itu kan yang alien grade tipe C itu kan kemungkinan robot. Itu kan kalau informasi Corrigut itu kan dipakai sama semua IT ya. Mungkin memang ada providernya itu. Nah, ya bisa jadi. Iya. Jadi satu tipe alien itu dijual dan dibeli sama IT terus dipakai gitu. Kan tipe yang murah meriah itu kan. Iya. Murah meriah Ya. dan ngambilnya juga dia modalnya kan dari ngambil orang-orang terus kemudian diambili sel telurnya atau spermanya terus dikawinkan dengan alien yang lain gitu. Yang Travis Walton itu kan berarti ya alien yang ketemu Travis Walton ya. Iya. Itu UFO-nya juga mungkin UFO-nya juga dibeli itu kali ya. Disewa atau dibeli. Bisa jadi. Jadi pasti ada Tapi kalau orang-orang gitu dapat informasi seperti ini terlalu kadang-kadang. Mungkin terlalu berat, terlalu advance. Akibatnya langsung mendal, nggak percaya gitu. Ya. Iya. Oke, kemudian Mas Ali Nuryana menanyakan ini terkait bom atom. Sebelum bom atom meletus, apakah ada penampakan UFO alien? Sebelum itu. Kalau diceritanya sih ada, ya, ada. Tapi gini, UFO itu kan tidak cuma dari luar angkasa. UFO itu ada yang dari dalam bumi, ya, dari bumi sendiri, ya. Sehingga seperti misalnya kejadian di Aurora, Texas itu kan sebelum Perang Dunia, yang dikabarkan dia nabrak kincir angin terus jatuh sampai ada yang mati juga alien ya. Itu tahun berapa ya? Aurora, Texas itu sebelum Perang Dunia Kedua. Ya, tahun 30-an kalau nggak salah ya? Mungkin tahun 1800 rasanya. Oh, abad ke 19. Terus yang jatuh di Jerman itu juga tahun 39. Oh, itu Bell ya? Ya, yang Bell ya. Terus yang kontak dengan Jerman itu juga kan dari Andromeda itu kan juga sebelum Perang Dunia. Artinya ya pastinya sebelum bom atom lah. Bom atom ini memicu kedatangannya yang dari luar-luar, yang dari IT. Ya, jadi pada ini mungkin terganggu mungkin. Nah, ini ada dari Mas Hasasin yang tentang Battle of Los Angeles tahun 1942. Ya. Itu jadi, informasinya itu kan kejadiannya ada benda terbang aneh yang kemudian berusaha ditembaki ya karena kalau tahun 42 itu sebetulnya harus dilihat sebentar, itu kejadiannya sama yang di Pearl Harbor dulu mana ya? Harus dicek dulu. Juli kalau nggak salah. Itu kan Battle of Los Angeles itu kan Februari tanggal 26 ya. Sementara
Pearl Harbor itu Agustus. 1941 Pearl Harbor. 1941 kan. Jadi Iya. kejadian itu memang dikhawatirkan kan diserang sama Jepang waktu itu. Sampai ke Los Angeles itu. Nah, kemudian setelah itu baru nggak tahu beberapa tahun kemudian kan informasinya itu dianggap itu sebagai UFO. Nah, apakah itu memang benar-benar UFO atau itu sebetulnya hanya pesawatnya Jepang yang nyasar ke sana misalnya ya, atau pesawat yang lain gitu, kita kan nggak tahu. Tapi tidak ada yang jatuh sih waktu itu. Cuman ketegangannya meningkat karena ya setelah Pearl Harbor itu. Mungkin sama waktu di Indonesia yang tahun 64 ya. Ya, tahun 65 ya Pak. Yang waktu Dwi Kora itu ya. Yang waktu di Korea ditembakin juga. Ya. Kalau di Korea kan memang waktunya perang kan, artinya ketegangannya meningkat. Ada yang pesawatnya CIA juga yang waktu itu kan tembak jatuh, yang di mana ya, Sulawesi ya. Yang pesawatnya mata-matanya CIA. Di Sumatera apa di mana? Iya. Terus ini Mas Nur, ini Mas Torik nanya, apakah jernih bernapas oksigen? Nah ini ada pendapatnya yang di ketika Calvin Parker dengan siapa ya satunya yang dengan temannya itu yang diculik oleh alien di Pascagoula itu dengan Hickson itu dia diambilnya itu dengan robot, diambil dengan robot, dipakai pesawatnya, baru di pesawat itu ketemu dengan alien yang sesungguhnya lah. Nah itu dia punya pendapat bahwa alien ini tidak bisa ngambil langsung keluar karena dia tidak cocok dengan atmosfer kita, dengan udara kita. Mungkin mereka tidak bernafas dengan beda lah, mungkin kandungannya beda. Sama seperti misalnya kalau kita ke Mars atau kita ke bulan kan beda ya. Jadi, mungkin sistemnya beda. Nah yang di J-Rod sendiri itu dia waktu ditahan itu dia ditaruh di kubah, semacam kubah yang mungkin secara saya ada mana ya, ada gambarnya enggak ya? Jadi ini sebentar ya, saya coba tunjukkan ya. Yang J-Rod. J-Rodnya ada di area Titiwan kapan hari itu. Ini kan ceritanya Dan Buris ini whistleblower ya. Jadi dia ahli mikrobiologi di area 51 S4 bertemu dengan J-Rod. Alien dari sistem, dia bilangnya dari sistem bintang Zeta Reticuli ya, jatuhnya di Kingman, Arizona. Tuh, ini ceritanya. Kemudian ini ilustrasinya dia. Kalau lihat ilustrasinya ini agak ini dia bilang ini ketika J-Rodnya sakit sudah, jadi bentuknya kulitnya kayak seperti ini. Kayak fisik ya? Ya, di fisik, jadi kayak bersisik gitu. Nah, ini ilustrasi yang lain, tapi mungkin bukan sesungguhnya. Tapi dia nyuntik, dia waktu itu mau nyuntik, kayak orang divaksin ya. Divaksin. Nah, terus aliennya nyerang tuh nimpa dia, dan kemudian dari matanya itu menatap matanya Dan Buris, dan kemudian Dan Buris terima banyak informasi melalui secara mental, ya, secara telepatik gitu. Nah ini gambarannya Dan Buris, sosok alien ini kan dia bilang dia didorong dan sampai jatuh, dan dia tidak sempat bisa ditolong cepat oleh teman-temannya karena teman-temannya kan tidak ada yang siap untuk pakai pakaian khusus. Jadi dia waktu masuk itu harus pakai pakaian khususnya, hazmatnya sampai seperti ini, gitu. Dan
si J-Rod ini memfloating, jadi ngasih pesan begitu banyak dengan moving images itu, pikiran-pikiran dan banyak hal ya itu. Nah ini bentuk ruangannya ya, jadi ada sekitar 120 feet diameter hiperbarik clean spell. Jadi ini seperti kalau di kita tuh tempat hiperbarik gitu. Biasanya di rumah sakit angkatan laut tuh ada tempat hiperbarik. Nah, saya nggak tahu. Ini dia di sini disebutkan bahwa yang terdiri dari oksigen dan nitrogen dan 5% hidrogen. Nah, apakah ini ya sesuai dengan kebutuhannya si alien ini? Kalau dia keluar dari tempat ini mungkin agak kesulitan ya, untuk dalam bernapas. Gitu. Dan J-Rod-nya ini mengalami atau dia hanya dimasukkan di sini ketika untuk proses penyembuhan. Jadi itu kira-kira yang apakah dia memang membutuhkan komposisi udara yang beda atau dia masuk di situ hanya untuk proses penyembuhan dari sakitnya dia. Oh, sakit tapi kulitnya jadi bersisik seperti itu ya. Serem. Serem. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Hasasin nih. Mungkin pertanyaan yang umum ya. Jadi ini ada yang berpendapat alien itu nggak cuma alien dalam tanda kutip kayak Grey, kayak Nordic. Ada yang mengatakan mikroorganisme itu alien juga. Ini kata Mas Hasasin. Ya, bisa saja. Karena definisi alien kalau menurut extraterrestrial, kalau menurut NASA itu pun bisa bakteri. Tapi yang dibedakan adalah antara extraterrestrial, life yang kehidupan extraterrestrial yang bakteri dengan yang intelligent. Jadi kita juga ada istilah namanya ETI, extraterrestrial intelligent being. Itu berarti dia punya kecerdasan yang tinggi. Nah, untuk itu sejauh ini kalau kita anggap mikroba kan ya dianggapnya kan tidak cerdas ya. Walaupun itu debatable juga, virus itu juga bisa cerdas ya kan. Misalnya di bukunya Romo Mangun Wijaya yang judulnya Anak Bajang, bukan Anak Bajang, Putri Duyung yang Mendamba, itu dia mengatakan gini, virusnya rabies itu cerdas karena dia bisa membuat orang tuh tidak mau minum. Karena kalau orangnya mau minum, virusnya cepat mati katanya. Nah, dengan bisa mengontrol tubuh kita, tubuh inangnya yang dimasuk itu supaya tidak mau minum, itu berarti kan cerdas. Ya, di film fiksi ilmiah seperti Life yang ada astronot yang masuk ke ruang angkasa itu ada makhluk yang cuma satu titik kayak apa itu? Mikroba hitam itu, dia bisa masuk ke tubuh manusia dan kemudian mengontrol kita. Ya kalau bisa ada alien yang minimal bisa zoom bareng seperti inilah ya. Kalau mikroba kan susah zoom. Ya menariknya gimana cara ininya? Nggak bisa dilihat soalnya. Iya. Jadi sebenarnya alien Grey itu tidak cuma satu entitas ya Mas Nur ya. Ada banyak sebenarnya kan? Ya ada banyak jenisnya dan yang sekarang yang lagi kalau kita memang mempelajari alien Grey yang saat ini, menurut saya memang alien Grey yang saat ini memang sudah robot, sudah android. Udah. Kalau yang alien Grey yang itu pergi kemana Mas Nur? Pulang balik, diusir. Oh, gara-gara yang tahun 78 itu ya? Iya, 79 itu puncak-puncaknya. Nah, ketika tahun 79 itu, kalau kita kan tidak tahu hubungannya. Memang ini bisa saja logical fallacy ya. Artinya dua peristiwa tapi berhubungan atau enggaknya kan kita tidak tahu. Tapi kalau itu seandainya berhubungan, maka setelah peristiwa konflik dengan alien itu, PBB itu mengadakan sidang umum tentang UFO. Dan menganggap bahwa UFO itu harus disikapi dengan serius. Lalu Amerika juga setelah itu dan Soviet waktu itu mengakhiri perang dingin, ya.
Dan kemudian Amerika juga membuat program meningkatkan pertahanannya ke luar angkasa dengan membuat program Strategic Defense Initiative yang disebut dengan bahasa awamnya adalah Star Wars itu. Jadi kalau kita lihat rangkaiannya, kayaknya ya memang kita lagi siap-siap menghadapi kemungkinan serangan balik. Tahun 80-an itu kan yang apa? Solar dan itu ya. Ya, selalu katakan. Jadi emang udah mulai ada konflik ya. Tapi kalau kita ikuti yang Korigud itu juga kita enggak cuman diem kan, kita juga punya armada. Iya. Secret Space Program kita tetap jalan. Iya. Dan itu kan mulainya tahun 80-an juga, Mas. Ya, kira-kira. Iya, tahun 80-an. Awal tahun 80-an. Pas habis yang peristiwa tahun 79 itu ya. Iya, jadi kalau kita mau cari hubungannya sebenarnya nyambung. Gitu. Dan kita sudah, ya kalau misalnya kita tahunya kita baru mau ke Mars, belum ini orang, tapi ya mungkin secara rahasia kita sudah punya koloni di sana mungkin. Nanti dibahas dari Super Soldier. Iya, tunggu tanggal mainnya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan langsung aja buka audio kalau mau bertanya. Kenapa kalau bicara alien itu selalu orang merasa terancam ya, Mas? Karena ini, Mas, karena kita kan selama ini merasa sebagai makhluk yang paling hebat, paling di puncak predator kan. Terus tiba-tiba ada muncul yang kita anggap lebih hebat. Kalau alien tuh seandainya kita tuh merasa tetap lebih hebat, kita tidak akan anggap alien itu sebagai ancaman. Tapi berhubung kita merasa dia atau mereka tuh jauh lebih hebat dari kita, dari pesawatnya dan sebagainya, ya mungkin kita merasa terancam. Sama halnya kalau kita punya negara tetangga yang jauh lebih hebat dan kita tidak begitu baik hubungannya, ya pasti akan merasa terancam. Jadi perasaan insecure ya? Betul, ada perasaan insecure sebetulnya. Kalau ini Mas Nur, saya mau tanya, saya pernah baca-baca itu kan katanya ada hierarki tuh, kalau nggak salah alien itu hierarkinya kalau yang para abductee itu informasinya paling tinggi itu Insectoid, terus di bawahnya ada reptilian, di bawahnya ada Tall Grey, terus baru Grey gitu. Ya. Itu apakah benar? Ya, mungkin itu yang terjadi ya, karena itu berarti hierarki yang saat ini, bro ya. Jadi kalau yang dulu-dulu yang ini menurut analisis saya yang benar-benar IT itu tidak ada hierarkinya sih sebetulnya. Ya mereka memang sendiri, tapi yang kelompoknya yang ini reptoid, draconian dan sebagainya itu punya hierarki dan itu salah satunya sampai bawah ya Grey. Tapi Grey yang entah Grey yang tertawan oleh mereka atau Grey yang di cloning oleh mereka atau Grey hybrid. Karena ada banyak tipenya ya. Ini Terus Mas Doron Mas Doron mau nanya, silakan buka audio. Oh ya, ini misalkan kalau kita ketemu alien gitu, nah itu kita kayak harus kayak mendekati atau justru menjauh? Ya. Di foto Mas. kan kalau misal mendekati gitu juga apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak boleh mereka anggap kayak tersinggung atau gimana? Ya, sejauh yang terjadi ya, itu kalau aliennya tahu bahwa ada orang dan terlihat, biasanya mereka kemudian mengambil alih, mengontrol pikiran kita. Jadi umpamanya saya ya, ada alien saya lihat, terus saya
terang-terangan menunjukkan diri saya, maka aliennya akan langsung mempengaruhi pikiran saya. Entah kemudian saya tidak sadar atau jadi bengong gitu. Ya, jadi kalau sudah bengong ya nggak bisa tanya apa-apa, ya kan? Dan kalau ini pernah ditanyakan di yang sebelumnya ya, menurut saya sebetulnya paling aman itu adalah sembunyi. Kalau melihat ada alien itu lebih baik sembunyi, lihat dari jauh aja. Kecuali memang benar-benar sangat ingin ketemu sama alien terus tiba-tiba mendatangi, ya segala risikonya ya apapun yang terjadi ya kita terima aja. Gitu. Ambil risiko. Ya, karena pesawatnya sendiri kan apakah mengandung radiasi atau tidak buat kita kan nggak tahu. Karena dalam studinya alien abduction itu ada banyak orang-orang yang diculik oleh alien itu yang kemudian mereka mengalami gangguan sakit kanker yang tidak umum itu katanya. Kanker yang benar ya, bukan kantong kering ya Mas Bro ya. Iya, kantong yang benar. Kayak apa? Antonio Villas-Boas itu katanya kan kena penyakit radiasi katanya. Iya. Terus ini dari Mas Hasasin kayaknya pengen tahu MIB itu benar-benar ada atau ini pernah dibahas kalau masalah ya sama Mas Dino ya masalah ya? Iya, dulu kan pernah, mungkin bisa dilihat di channelnya Beta UFO, di YouTube Beta UFO Indonesia itu kalau dicari di bagian videonya itu kita pernah tahun lalu itu bulan apa ya Mas? Kira-kira mungkin yang Agustus. Black Helicopter kan ya? Yang Black Helicopter atau yang mana ya? Ya, Man in Black sama Black. Oh, Man in Black. Ya, ada Man in Black sih. Ada kita bahas khusus nama Man in Black. Mas Dino yang narasumbernya. Ya, Mas Dino mungkin bisa kasih tahu judulnya apa di chat. Atau Mas Dino mau ngasih jawaban boleh. Ya, atau Mas Dino mau ngasih jawaban silakan. Nah, perdebatan ya. Diskusinya adalah apakah Man in Black itu alien atau Man in Black itu manusia atau Man in Black itu adalah alien human hybrid. Itu jadi ada 3 kemungkinan itu. Kalau di filmnya Man in Black yang kita kenal itu kan ada Man in Black kebanyakan kan manusia ya. Gitu. Walaupun ada yang bukan manusia ya, yang anjing itu kan juga pakai baju. Gitu. Nah, terus apakah mereka alien ya? Kalau tidak salah Mas Dino menganggap bahwa mereka alien. Kalau dari posturnya sepertinya mereka hybrid. Hybrid yang generasi yang awalnya, jadi generasi yang mungkin tahun-tahun 60-an gitu. Jadi biasanya kulitnya pucat. Nah, dugaan saya mungkin apa tahu mereka itu tall grays. Kulitnya pucat, kemudian matanya biasanya digambarkan hitam sehingga mereka harus pakai kacamata untuk menutupi mata yang berbeda dengan mata kita itu. Jadi mungkin perlu studi lebih lanjut tentang Man in Black ini. Nah itu sama Mas Ikang dikasih tahu linknya tuh di dalam chat, link tentang pembahasan sesi Alien Man in Black dan Black Helicopter oleh Mas Dino Michael. Bisa dilihat di chat ya linknya. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak, apa ditutup sudah jam 22. Iya, Pak. Sudah Pak, jam 10. Nanti masuk acara bebas. Ya, kita mungkin tutup dulu. Sebelum ditutup, mungkin Mas Nur bisa mengasih kesimpulan atau pesan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bergabung sampai saat ini. Jadi, kalau menurut apa yang saya pelajari, tentang alien grace ini ada banyak tipenya. Dan untuk bisa tahu, memang harus, ini saran saya sih, apa yang saya lakukan adalah mengikuti perkembangan dari kasus-kasus perjumpaan dengan alien ini dari setelah tahun, paling tidak setelah tahun 45 sampai sekarang. Dari situ nanti kita akan bisa
lebih mengetahui paling tidak siapa-siapa saja sih alien-alien yang bermain di bumi ini, ya. Karena belakangan ini yang mulai terangkat itu adalah alien-alien yang dari bawah bumi, inner earth, ya. Nah, alien Grey ini menurut saya awalnya memang ada Grey yang dari luar angkasa. Namun setelah ada perjanjian ya yang disebut dengan Greada Treaty, itu mungkin suatu saat kita bisa bahas lebih lanjut dengan alien tipe ini, tipe alien Grey yang big nose Grey itu atau tall Grey ini. Ini perjanjian ini berlangsung selama beberapa tahun sehingga tapi akhirnya berakhir di sekitar tahun 79. Nah, setelah itu alien-alien yang ada di bumi ini yang lain, jadi yang sudah lama sudah berada di bumi ini. Nah, ini kita menurut saya sih harus bisa memilah-milah mana yang tipe A, mana yang tipe B, mana yang tipe C, mana alien A, mana alien B. Karena seringkali orang kan kalau tidak begitu paham akan mudah sekali katakan bahwa oh alien itu cuma satu jenis ya. Sehingga ketika tanya alien itu jenis apa juga harus hati-hati. Misalnya gini, orang seringkali juga tanya oh dia rasnya apa. Itu sebaiknya menurut saya jangan sampai jangan dengan pertanyaan itu karena kita di sini bukan menghadapi satu ras saja, tapi lebih pada misalnya satu kelompok, dan kelompok ini bisa terdiri dari beberapa ras. Dan yang dihadapi pun bukan satu kelompok aja, tapi bisa beberapa kelompok yang punya agenda macam-macam. Nah, Grey ini, sekarang ini ada banyak yang berpendapat bahwa Grey ini adalah android atau yang sengaja diproduksi secara massal untuk ditawarkan, diperjualbelikan. Gitu. Karena ini makhluk ini bisa jadi pekerja yang tidak banyak tanya gitu loh ya, jadi yang nurut dan yang bisa diandalkan kalau untuk sebagai misalnya sebagai pekerja. Sehingga kita lebih baik fokus kalau untuk perkembangan UFO di belakangan ini adalah siapa sih yang punya kendali atas makhluk-makhluk Grey ini, karena ada seperti tadi dikatakan ada hierarki yang mungkin kita bisa pelajari di antara mereka. Saya kira itu Mas Nugi. Ya, terima kasih banyak Mas Nur. Mungkin sebelum kita akhiri, kita foto dulu. Kalau yang mau membuka videonya, silakan kita foto bersama dulu. Ya. Saya tidak bisa tangannya gini seperti itu. Susah. Vulkan salut ya susah. Susah. Udah belum nih? Sudah ya. Udah. Sudah ya. Ya, terima kasih atas teman juga tuh bisa. Terima kasih Mas Nur. Ya, makasih Mas. Andri mana? Terima kasih Pak Nur.